Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan saya Romo Bayu OP, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Tuhan karena telah diberi kesempatan untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan. Secara khusus pada edisi ulang tahun ke-20 dari PDKK Immanuel Santo Yakobus. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa bersatu di dalam nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami bersama-sama berkumpul sebagai putra dan putrimu untuk bersama-sama lagi mendalami firman-Mu, mendalami lagi karya-karya-Mu yang indah di dalam hidup kami. Dan bantulah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu di antara kami, sehingga kami pun tetap setia menjalankan perintah-Mu, tetap setia di jalan panggilan-Mu, dan tetap setia melayani dan mengasihi sesama seturut kehendak-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa sebenarnya menjadi murid Yesus. Kalau kita perhatikan, kita mungkin bertanya, kenapa kita mau ikut Yesus? Kenapa kita mau ikut Tuhan Yesus? Apa sih sebenarnya yang ingin diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman baca kitab suci dengan baik, Tuhan Yesus tidak berjanji bahwa kalau kita ikut Dia, kita akan menjadi kaya raya. Tidak, itu bukan janjinya. Tuhan Yesus juga tidak berjanji kalau kita ikut Dia, kita akan menjadi terkenal, menjadi famous, menjadi panutan semua orang. Orang akan ikut kita, orang akan follow kita, ya, Instagram kita followersnya jutaan. Tidak, ini bukan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus saat kita mengikuti Dia. Lalu kenapa kita masih mengikuti Dia? Dan apa sebenarnya yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita ikut Tuhan Yesus? Kalau teman-teman membaca Injil Matius bab 10, secara khusus ayat 36, 37, dan 38, dikatakan bahwa kalau kita ingin ikut Tuhan Yesus, kita harus memikul salib kita dan ikut Dia di jalan salibnya. Ya, inilah yang ditunjukkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Kalau kita ingin sungguh ikut Yesus, apa yang akan dikasih Tuhan Yesus? Salibnya. Salibnya. Nah, salib itu apa sih? Salib itu apa? Kalau kita kembali ke zamannya Tuhan Yesus, salib itu sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh bangsa Romawi untuk menghukum mati seseorang. Ya, untuk menghukum mati seseorang. Jadi sebenarnya alat ini digunakan untuk alat siksa. Kenapa? Karena yang digantung di salib bisa 2-3 hari tergantung di sana. Dibiarkan menderita, dibiarkan kesakitan sampai mati. Mengikuti Yesus intinya kita harus siap menderita. Ikut Yesus intinya kita harus memberikan hidup kita. Bahkan saat kita harus mati demi Yesus. Makanya Yesus melanjutkan, kalau kita hanya terus berpegang pada hidup kita, kita akan kehilangannya. Tetapi saat kita memberikan hidup kita kepada Yesus, kita akan mendapatkan hidup kita. Nah, itu dia yang dijanjikan Tuhan Yesus. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus? Kita akan mendapatkan kehidupan. Mendapatkan kehidupan. Tetapi syaratnya satu, ya, kita harus berani untuk ikut Yesus di jalan salibnya. Dan termasuk akhirnya memberikan hidup kita. Dalam Injil Yohanes, kalau kita jeli, ada 2 jenis kehidupan. Ada yang namanya kehidupan biologis, dalam bahasa Yunani bios. Tetapi ada juga jenis kehidupan yang kedua. Ini disebut sebagai kehidupan rohani, kehidupan spiritual. Dalam bahasa Yunani zoe, ya. Artinya apa kehidupan spiritual? Ini adalah kehidupan dengan Allah Tritunggal sendiri. Kehidupan duniawi, kehidupan biologis pada akhirnya akan habis.
akan hancur. Kita akan mati semuanya. Tapi pertanyaannya teman-teman sekalian, bagaimana kita menggunakan hidup ini? Semua akan mati. Tapi apakah kemudian pertanyaannya, kita mati untuk Kristus atau kita mati lari dari Kristus? Kalau kita berpegang pada hidup kita, pada harta kita, pada kekayaan kita, pada ketenaran kita, pada karir kita, kesuksesan kita, agenda-agenda pribadi kita, tapi tetap pengen disebut sebagai pengikut Kristus, itu bohong. Itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Itu sama saja memegang teguh pada hidup kita. Dan Yesus bilang apa? Kalau kita berpegang teguh pada hidup kita, hidup biologis, hidup duniawi kita, pada akhirnya kita akan hilang. Kita akan kehilangan hidup tersebut. Tetapi saat kita memberikan hidup kita, hidup biologis kita, hidup duniawi kita untuk Tuhan Yesus, dalam karya, dalam menolong sesama, dalam doa, dalam kesetiaan, bahkan dalam penderitaan sekalipun kita menjadi saksi Kristus, kita akan mendapatkan hidup spiritual, hidup rohani, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak merasa senang. Kita bertanya, Tuhan, kenapa hidup saya menderita? Padahal saya sudah berbagi banyak dengan orang-orang lain. Tuhan, saya sudah ikut kamu, ya, sudah rajin ikut pertemuan doa, persekutuan doa, sudah rajin ke gereja, tapi kenapa saya masih hidupnya susah? Kenapa masih ada orang-orang yang membenci saya? Kenapa saya belum kaya-kaya, ya, belum sukses dalam hidup? Pertanyaannya sebenarnya jawabannya cukup sederhana, karena Tuhan tidak serta-merta menjanjikan itu kepada kita. Justru di dalam penderitaan, di dalam salib kita diberi kesempatan untuk mencintai lebih dalam, mengasihi lebih dalam. Nah, ini kabar baik buat kita, walaupun kita tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, tapi kalau kita setia, kita sebenarnya sudah mendapatkan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, Tuhan Yesus menyertai kita, dan pada akhirnya saat kita sampai kepada tujuan kita, Tuhan Yesus akan menyambut kita. Ingat, Tuhan Yesus juga bersabda, jika ada seseorang yang mengaku dia di depan orang lain, Tuhan Yesus pun akan mengakui dia di depan Allah Bapa. Tetapi jika orang tersebut menyangkal Tuhan Yesus di depan orang lain, Tuhan Yesus juga akan menyangkal dia di depan Bapanya. Jadi pilihannya sederhana. Buat apa kita menempel, ya? Buat apa kita berpegang teguh pada dunia ini? Toh pada akhirnya kita akan kehilangan semuanya. Jadi makanya cari yang lebih esensial. Cari yang paling utama. Cari Yesus. Ikut dia. Karena hanya dengan ikut dia, kita akan menemukan kepenuhan hidup. Mari kita tutup pertemuan dan renungan singkat ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti Engkau. Pada kesempatan ini kami mohon kuatkanlah kami dalam perjalanan kami mengikuti Engkau. Semoga kami tetap setia dalam perjalanan ini, dalam memanggul salib-salib kami setiap harinya, sehingga salib ini pun bisa menjadi sumber kasih-Mu, menjadi sarana mengasihi sesama dan mengasihi Engkau lebih baik lagi. Kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, sehingga kami dapat mengakui Engkau di depan orang lain. Sehingga kami percaya bahwa pada akhir zaman, Engkau pun dapat mengakui kami, menyatakan kami di depan Bapa-Mu yang Maha Mulia. Semua ini ya Tuhan Yesus, kami haturkan ke dalam nama Allah Bapa Maha Pengasih di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera dan selamat ulang tahun sekali lagi kepada PDKK Immanuel Santo Yakobus.